Oke guys, itulah sepak bola. Kalau ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar guys sekarang guys. Terakhir ya bilang gitu ya. Oke guys, sekarang kita menyambung video yang sebelumnya guys. Sekarang kita ingin melatih kecepatan guys. Jadi guys, seperti apa keseruan video kita kali ini dan ilmu yang kita dapat kali ini? Langsung aja, come on. Cardio. Nah kalau speed ini perpaduan antara energy system dan muscle. Nah bedanya antara endurance dengan speed itu kecenderungannya pada energy system. Kalau endurance cenderung kepada aerobic energy system dan anaerobic endurance. Tapi kalau speed itu anaerobic lactic dan mungkin anaerobic lactic kalau speed endurance. Nah tengah-tengahnya ini speed endurance memang bisa dilatih di latihan speed, bisa dilatih di latihan endurance. Tetapi kita nanti akan banyak membahas tentang anaerobic alactic. Nah, anaerobic alactic itu kan high intensity biasanya. Kemarin seperti kita lari gini kan cepat ya kan. Nah, tetapi kita nanti akan memulai tidak dengan intensitas tinggi. Karena apa? Di persiapan umum kita nggak bisa latihan intensitas tinggi. Tapi kita harus latihan dengan intensitas yang masih rendah, tapi volumenya yang naik. Nah, ketika kita latihan volume, berarti kita nanti akan menggunakan irama smooth. Jadi misalnya iramanya smooth itu seperti ini, ya kan? Ini smooth. Ya. Tapi kalau cepat, nah misalnya itu. Nah, kita nanti akan banyak di awal-awal smooth dulu. Nanti baru setelah itu ketika kita masuk di persiapan khusus biasanya ada mulai cepat. Sebelum itu kita akan pemanasan dulu. Tetapi saat ini yang berkembang pemanasan itu adalah pemanasan dinamik. Jadi dynamic warm up. Jadi kita nggak pakai pemanasan yang statik lagi. Karena statik ini menggunakan overstretching kadang-kadang. Ketika kita melakukan overstretching itu ada power yang menurun. Nah power yang menurun apakah itu 10%, 15%, tergantung dari bagaimana kita stretching. Itu memerlukan kesembuhan ke power normalnya lagi itu sekitar 2 jam. Sehingga kita banyak menggunakan dynamic warm up. Nah, jadi nanti semua coach akan jogging pelan ke sana. Nanti ketika pulang ikuti gerakan saya. Ya. Siap ini? Siap. Oke, semua stay di tengah. Satu di sini. Mari di tengah ya. Oke, mulai. Ya, mulai. Terus mundur ke belakang tangannya. Ya. Oke, sampai di situ. Lagi tarik ini. Balik. Terus. Ya. Silakan ya. Menghadap sana ini cardio kan sampai tengah balik. Oke balik. Nanti di Malang nggak ada gojek. Balik meri. Oh, belum. Tengah balik dari. Hati-hati ya. Bang. Surface-nya nggak rata. Oh ini masih nggak lepas aja ya.
Berun-berun, Pak. Apa, Pak? Berun-berun, Pak. Berun nyangkut. Kemudian apa ada ini? Yuk. Ganti apa ini? Hitung-hitung. Sampai tengah. Agak lama pertahankan, stretch-nya terasa. Bunyi. Oke. Bunyi. Oke, jadi dua. Sekarang jaraknya agak lebar. Agak jarak. Nanti ini kita akan mencoba. Bahwa atlet kita itu memerlukan kecepatan, tetapi perlu gerakan teknik kecepatannya harus benar dulu, ya. Kita tunjukkan sekarang misalnya Anda lari tanpa menekuk tangan dan tanpa menekuk kaki, biarnya seperti ini. Cukup sampai di sini aja, lari, dan sampai sini lepas sana jadi lagi, sampai di tempat saya. Oke, yang depan dulu, siap. Ya, silakan. Ya, secepatnya kalau bisa secepatnya. Oke, next. Ya. Oke. Ya. Sulit ya. Ini cuma latihan dasar saja ya, atau pengenalan saja. Coba dicoba lebih cepat. Siap. Ya. Nah, ini lebih cepat. Relax. Oke, stop ya. Mengapa nggak bisa cepat? Karena kita punya persendian nggak digunakan. Yang kedua, Anda menggunakan kaki jatuh itu pasif, hanya dijatuhkan saja. Jadi kalau kita mau lari bergerak, itu kaki itu nggak jatuh pasif. Kaki itu jatuh, tapi juga didorong ke belakang, sehingga badan kita terdorong ke depan. Coba dicoba gini. Nanti kan akan beda. Nah, nanti kita terdorong, tapi badannya nggak boleh jatuh di belakang. Jadi gini nggak boleh nih. Tapi begitu mau jatuh, nasi gorengnya naik. nah di sini. Sehingga badan kita itu posisinya posisi kedorong, bukan nahan di belakang. Dicoba ya, jatuh turun di guys, kemudian badannya agak tepat sehingga terdorong. Siap, satu lagi. Lurus, tetap lurus. Siap. Yuk. Cep. Ya, itu. Badan ke depan. Ya. Ya. Ya, beda kan? Lebih enak. Oke, balik jalan. Recovery-nya. Tapi kaki mengaik. Stop. Karena yang depan bergerak sampai sini, kemudian sama kesamaan sini. Siap, depan. Ya. Relax, pandangan depan. Oke, next. Lutut tekuk. Lebih enak. Oke. Sekarang sama, tapi tinggi. Lututnya tinggi. Jadi cukup ya. Lututnya tinggi. Yang depan, tuh. Lebih gagah larinya, lari depan. Oke, next. Iya, oke. Tengah pasti. Jadi ini satu kaki guys. Mulai masuk dalam koordinating antara perintah otak dan otot. Kalau kanan kiri udah oke, sekarang kanan tapi tanpa jeda. Jadi cepat. Kayak langsung. Sama lancar aja. Tak. Keluar nasi gorengnya. Keluar nasi. Langsung nggak usah pakai jeda. Ya, nggak usah pakai langkah lagi, langsung. Sekarang kiri. Kiri langsung, nggak usah melangkah. Ya, itu. Sekarang 1, 2, kanan 2, kiri 2. Ini melatih otot dan otak guys. Ya, oke. Wah, ini udah. Aduh, bersih. Oke. Ya, koordinasi mulai masuk. Silakan yang ini kelompok 1 sudah. Oke. Ini peragaan yang dia.
Jadi pertama tadi lurus guys, terus yang kedua kanan kiri. Tadi variasiin saja. Sekarang kasih lagi. Kalau tadi kalau saya ke sana, berarti kan sangat kemudian sana. Sekarang kan saya ke sana, Anda bisa ke sana. Ya, cepat. Jangan menghadap. Menghadapnya ke samping. Menghadap ke sana, menghadap ke depan, menghadap ke depan. Cuma menyamping aja. Menghadapnya langsung ke depan tadi. Samping, Pak. Samping, tetap. Menghadap ke depan. Oke. Gulungkan bola ke sana. Boleh. Yang besar, yang besar. Aduh. Oke, siap. Yuk. Tangannya kurang tinggi. Oke. Terlambat ini, kenapa kawan pelatih bilang Karet. nah, karet mengetahui semua sama pelatih baru. Sekarang saya gerakan sama, tapi arahnya dia bisa pegang yang ngambil bola, kembalikan ke saya. Tapi gerakan tetap. Oke, go. Jahat amat tuh bundamu itu. Yang benar. Oke, ya. Oke, tuh. Berpasangan, silakan. Jangan pakai medicine ball, Kan dilempar. Ada saya. Yang di sini yang pegang bola, ya. Yang sana tangkap kembalikan. Balik, coach. Jaraknya agak dilebarkan jaraknya. Mas, ada medicine ball, Mas. Apa itu, Mas? Caranya mundur lagi yang depan. Ya jangan pakai itu. Kak, Ini loh. Kalau yang kuat boleh, tapi kalau nggak kuat. bundamu itu jahat dulu. Oke, siap. Yang Ada sana saya, mulai. beda. Yang belakang mundur, yang sini mundur. Ya, kasihkan bola. Jangan di depan aja, kasihkan bola ke dalam samping. Ya. Ya. Sekarang pakai alat bantu karet. Oke, tetap ke depan. Oke. Oke, good. Stabil dia ya, tetap dia tidak terpengaruh oleh angin, hujan dan lain-lain. Oke, Badai juga. Jadi banyak media guys yang bisa kita gunakan untuk melatih kecepatan. tangan tetap di atas. Yang narik jangan terlalu keras. Narik disesuaikan dengan kemampuan. Oke, ready? Oh, geser. Kaki gerakannya kaki tuh bagus. Jaraknya supaya enggak. Wah, nak. Ya. Anu. Rekrut. Oke, stop. Sekarang kalau ada fluid jadi satu. Ya. Dua kali dulu. Go. Dua dulu. Satu, cep. Ya, oke. Oke, great. Betul, kita beri aplaus dulu mereka. Sekarang satu kanan, satu kiri ya. Siap. Go. Kiri. Bolanya Ya. ditaruh Kanan. tuh, bolanya. Kiri. Bola dilepas, jangan ditaruh. Oke. Belum selesai, satu lagi terakhir. Ini. Up. Yang anu belakang, yang depan maju. Ya. Oke, siap. Go. Di tempat. Samping. Putar. Yes. Gitu. Sekali lagi. Sekarang pakai kaki kiri mulainya. Kiri. Siap. Ya. Siap. Go. Samping. Putar. Ya. Oke. Koordinasi bagus. Kita beri aplaus. Oke, go. Oke, siap. Sampai sini. Oke. Sekarang dibantu kaki ke depan, tangan ke depan ya. Sampai sini tangan ke depan, nanti sampai ada peluit lagi tangan ke belakang. Ini ke depan. Ya. Oke, siap.
Oke, belakang. Kanan maju. Dua kaki bareng daratnya. Ke belakang. Oke. Ingat, kakinya daratnya bareng-bareng. Tidak gantian tidak ke belakang. Ya. Sekarang ke depannya ini. Ya, nanti sampai sana belakang. Oke ya, silakan siap. Go. Ya, multitasking. Untuk yang meja nomor 2. Gantian tangannya gantian, tidak bareng. Satu kanan, nah ya kayak rumah. Kasih musik enak itu. Ini biasa ngeklam dia. Kemudian ke belakang ya, belakang. Ya siap. Tuh, angel Pak. Ah, kan relax dia karena atau tinggi. Ya. Belakang tangan. Ya keren, mulai masuk. Lihat depan. Oke. Stop. Sekarang ini gerakan ketiga multitaskingnya cek dulu yang kanan depan kiri belakang. Belakang. Kanan depan kiri belakang. Nah, ini nih. Kanan depan. Ini nih. Ini nih kali ini. Bah, yang penting bahagia loh, Mbak. Stres. Ya. Sayangnya ayo. Oke. Mandek kayak bundel. Kalau ada lagunya dangdut bener ya. Jadi gini, kita peduli kaki, tapi tangan juga peduli. Anak-anak sekarang itu sambil WhatsApp, sambil ngetik, sambil makan, sambil nonton TV, sambil ngepel. Misalnya dari itu kan harus bisa mereka. Nah tapi kalau yang nyetir jangan, karena nyetir kemarin kejadian kan di tol. Nah jadi itu dipelajari supaya atlet kita kesadarannya penuh, ototnya semua bisa diperintah oleh otaknya. Jadi latihan-latihan koordinasi ini di persiapan umum supaya skillnya bagus, itu menyadarkan gerak. Jadi supaya otot-otot itu cerdas. Jadi otot itu nggak bodoh. Kalau pin bergerak ke sana dia bergerak, kalau bergerak bergerak. Masih pingin yang lain atau sudah dulu? Ya sama-sama. Belum mendung. Langsung Pak. Langsung. Mau belajar masih jauh sendiri. Sekarang sama gerakannya yang kedua aja. Jadi tapi nanti tangan kanan, tangan kiri gerakannya ke kanan dan ke kiri ya. Tangannya ke depan dulu. Nanti kalau ke kanan ya ke kanan, kiri ke kiri ya. Siap? Yuk. Mulai. Ke depan dulu ya. Sekarang guys kayak kombinasi gitu latihannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Siap ya, lari tepat. Cross, tidak dua-dua, tapi satu-satu cross. Hup. Nah, crossnya satu-satu, satu langkah. Tiap kon satu langkah, jangan jadi dua langkah, jangan satu langkah. Siap. Minimal gitu. Hup. Minimal. Nah, itu dua langkah. Aman. Satu langkah aja. Siap, lari tepat. Asal Lari. indeknya tidak Hup. nah. Oke, bagus. Mau keras dulu, Mas. Ya, pokoknya cross aja. Sekarang ini ditambah sedikit kelincahan ya. Frit pegang kanan, pegang kiri, pegang kanan, pegang kiri. Frit maju, tapi nanti setelah pegang tertentu saya bilang kiri, berarti kiri di sini. Kalau kanan di sini. Ada dulu dicek ukurnya. Kurang lebar dilebarkan. Ya, kurang lebar. Ya, siap.
Yuk. Terus cepat. Kanan. Oke, mantap. Next. Yuk. Kiri. Kiri. Nah, kesini loh, kesini ke depan, sorry. Anda serong ke depan, jangan ke samping. Ya, siap, dari tempat. 2 langkah. Kanan. Ya, balik, dari tempat. Kiri. Ya. Kiri. Kanan. Ya, oke, stop. Nah, jadi Anda jangkauan irama jangkauan menyesuaikan dengan silakan. Ya kelompok 2, terima kasih. Ya belum ya. Yang kedua. Aku sudah pasrah. Dari tempat. Kirain kelompok 2 ada tepok. Kiri. 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 Kanan. 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 Kiri. Oke, stop. Yang ketiga. Sekarang tidak lagi cepat tapi ini. Ya. Kiri. Kiri. Oh, ini nyerong guys. Kanan. Kanan. Kiri. Oke, stop. Silakan. Terima kasih. Kelompok 2, 3 pakai alat. Udah kelompok 2 mantap ini. Sekarang duduk berlutut guys. Sekarang ya kita melakukan ini grup 2. Ini coach. Nah, oke. Sama, 2 depan belakang sama berlutut. Coach, ini pasangannya nggak ada. Ini siapa pasangannya? Enggak, tidak ada. Di belakang coach. Ya, oke. Simpel aja, berpasangan. Gitu ya. Kalau ada peluit, yang depan lari sampai ke coach ini, yang belakang berusaha menghindar. Ya, siap ya. Kita bangun langsung Lari, yang belakang mengejar juga dengan peluit saya. Ya. Pegang sepatunya tuh yang depan tuh. Siap ya. Ayo lari, jangan menunggu. Oke. Kali dulu. Iya, yang belakang aja umpahan. Kita bangun. Sekarang ganti diubah. Hanya 2 menit. Angkat pinggul, angkat pinggul. 2 menit. Ya, lari. Ayo semangat. Instruktur, yang ini nggak ngeplank. Gangnya memang gitu dia. Dia pakai perut doang. Makanya Superman dua-duanya dia. Ampun dah. Tapi bola ini nggak boleh mantul 2 kali. Tugas dia menangkap bola yang pantulan sebelum pantulan 2 sudah harus ditangkap. Ya. Boleh melihat bagaimana caranya supaya Anda tidak sampai bola memantul 2 kali. Kejar ya. Siap, lihat sana. Nah, siap ya, diam. Diam. Jangan nengok-nengok saya. Oke, nice. Nice. Silakan. Tolong bola yang lain digunakan. Siap ya, teman. Yang mantul. Siap. Itu. Oke. Nah, yang ini kalau nggak mantul gini aja. Anda lari di tempat satu orang yang lain. Kalau ada bola ke depan, Anda kejar bola itu ya. Oke, sampai kanan. Kanan. Ya, lari tempat. Belum. Oke. Pukul. Lari tempat siapa? Lari tempat, kalau ada ya Anda lari, ada ya lagi Anda lihat saya tapi nangkap bola di atas. Lari tempat. Ya. Ya. Oh, aku kok Lari tempat, ya lari, ya balik, ya bentar dulu, bukan disusulkan. ini tadi reaksi. Ya lari, ya bentar mas. Ya terus lari kan. Nanti ya lari, ya lagi reaksi. Ya, Dengan posisi yang ya, ya. Jadi cabang sudah. Poli besok. Lari tempat. Ya, ya. Siap. Ya, alhamdulillah.
Terlalu dekat baru sana. Oke, yang penting ini aksi reaksi ditambah keringanan dikit ya. Aksi reaksi sehingga Anda harus merespon ada bola, ada besar, kemudian ada ini. Tadi hoki kan orientasinya endurance tadi ya. Nah kalau mau orientasinya speed kan, jadi ketika jogging ke sana jogging, tapi ada tanda ada cepat. Tapi larinya tidak harus cepat, bisa lari ke bola, kan gitu kan. Tidak semua misalnya tadi yang hoki siapa? harus ada yang dari atas karena otomatis disemes kan. Sama bolanya. Sticknya juga sama bolanya ya. Boleh membelakangi, boleh menghadap nggak apa-apa. Biasa karena kan begitu disemes ke sana kan dia harus mengejar bola kan. Itu kena, dia balik, ini udah diangkat balik ke sana lagi boleh saja. Dia biar Sikat des ya. Kan beda dengan tadi. Kalau ini istirahatnya panjang atau pendek? Ini istirahatnya sama dengan permainan. Misalnya dia habis itu dia jogging ke sana lagi, ya kan? Tapi yang diselingi yang lain juga di sana. Nah, jadi kita ada stride kecepatan, kemudian ada umpan bola, ada ambil, kemudian setelah itu jogging lagi. Nah itu sedikit berbau spesifik ke hoki. Kalau bola bisa nggak sepak bola? Bisa kan? Tinggal kita mau umpan kemana kan? Maju lagi, mundur lagi, maju lagi, terus mundur. Oke, stop. Ini kayaknya KB1. Mundur sana, maju sana, mundur sana, maju, mundur, maju. Oke, next, go. Ayo. Oke, keren. Next, jangan blunder ya. Jangan curang. Go. Terus semangat. Goroan. Lari. Sana mundur. Sana lari. Oke, siap. Maju. kiri ini gak kroso ya, gak kroso. Pas di mana ini? Mundur. Maju. Mundur. Maju. Oke. Padahal ini tinggi Pak Yoyo, Pak Yoyo ikut. Lari teman. Yuk, maju. Putar lihat Pak Yoyo. Maju, larinya maju. Maju sini. Ke sini, putar balik. Putar balik lagi. Lihat Pak Yoyo. Lari ke sana. Putar balik. Lari ke sana. Mundur. Putar lagi. Lihat sana. Maju. Sana. Oke, silakan. Ke kiri. Kemudian guys, Lepaskan gini. Balik gini. Putar balik. Pegang kaki sebelahnya. Putar balik lagi. Duduk. Buka. Tangan kanan kiri. Mas, aku mikir Mas, menit tak kirim nombor nomku iki rene. Ada nom. Tarik gini. Sekarang tangan dibuka, kaki kiri ke tangan kanan. Ganti. Tengkurap. Kaki kiri, tangan kanan. Balik. Oke. Berdiri. Rapat dikit. Buat saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau kita kan biasa ada kegiatan strength sama di sepak bola itu sambil berat. Ya, strength nanti lo ya. Setelah ini strength kita bicaranya. Sampai terasa mungkin semua ototnya itu keras. Biasanya kalau kita ada gerakan cooling down seperti tadi itu anak-anak tertarik sampai kram. Ya. Nah itu kalau mengatasinya gimana? Apa ada gerakan-gerakan tertentu? Ada hitungan tertentu supaya mereka nggak maksimal dulu.
Ya jadi di stretching tapi nggak maksimal. Oh, nggak mau. Ya, nanti habis itu mulai pelan-pelan kan misalnya stretching seperti ini. Nah, segini aja cukup. Oh, nggak sampai Nggak full. usah. Nanti kalau sudah baru pelan-pelan, yuk turun pelan. Atau sini masih good. Duduk menghadap sana. Oke. Ya, tangan dibuka. Ya. Kemudian pelan-pelan, ini tangan masukkan sini, pelan jaga ke sana. Nah, relax. Ya, ini dibantu. Jadi tidak usaha sendiri. Kalau usaha sendiri dia biasanya akan tension. Ya, ya, ya. Kalau tension nanti kram. Kalau ini kan relax dia. Oke. Oh, dibantu guys kalau Senin mah. Ya, terus kemudian kalau depan, atlet mau relax. kram, Ini baru supaya walaupun- mengurangi kramnya itu walaupun kita ngeblok, tapi fleksibilitasnya stressingin pelan. Oke, siap. Saya biasanya pada kram gitu. Nah, itu diajak berteman. Tapi anak-anak cenderung nakal. Jadi jangan push pelan aja dulu. Nanti kalau ada yang stop ya, stop aja situ. Tapi dia nafas biasa, jangan ditahan. Kalau nafas ditahan kram. Jadi nafas dihembuskan. Ketika kita itu ada rasa sesuatu di badan kita, nafas hembuskan. Kita ketakutan di pesawat karena pabrik. Jadi hati kita tenang, karena sebetulnya nggak ada tahanan di sini. Tapi kalau gitu tiba-tiba bisa stres, ya kan? Nah, jadi kuncinya nafas dikeluarkan. Sekarang fleksibilitas yang selanjutnya adalah PNF. PNF itu kita memberikan tekanan, atletnya memberi tekanan. Coach silakan coach, sini coach. Kelentang seperti tadi, kaki di sana, kepala di sana. Tapi angkat tangan dulu. Kita cari titik nol dulu. Titik nol itu ketika dia sudah mulai sakit kalau didorong. Relax, 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 relax. Nah ini coach gerakan-gerakan ini yang sering anak-anak kram itu saat ditarik-tarik. Ya ini dulu. Ini sebentar dulu. Relax, relax. Sudah sakit? Belum. Sudah? Sudah? Nah nggak usah dilatih lagi di situnya. Sekarang dorong saya. Terus, ya stop. Relax. Tadi kan di sini. Nah sekarang, nah bisa ke sana. Dorong lagi. Relax. Nah sampai di sini. Ya. Jadi itu PNF namanya. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Jadi kita akan membuat supaya atlet kita yang sudah usianya misalnya lebih dari 15, fleksibilitasnya terjaga lagi. Karena fleksibilitas itu dari 12 tahun ke sana cenderung menurun. Jadi kita pertahankan. Terima kasih coach, nggak usah lama-lama. Pertanyaan lagi? Kadang itu pelaksanaan ada yang tadi kan ada penekanan itu kadang di double apa ya orang bahasa Inggrisnya dikentrok. Kentrok. Oh di Jepang di bahasa Jepang. Iya. Karena pakai R kan. Iya. Trok. Kayak gitu tuh dibenarkan enggak? Terkadang kan kita nggak mungkin melihat Ya. ini satu-satu bener kita ini. Ya nggak usah dikentrok ya. Jadi smooth aja relax gitu kan. Ya, dan dorong. Ambilnya pasangan, berpasangan. Tapi sebelumnya kita jangan mencelakai orang, bilang aja gitu. Jadi ikuti petunjuknya supaya tidak salah, baru itu. Kalau kram itu tandanya instruksi salah. Ya kan? Karena atlet terpaksa harus mengikuti instruksi. Begitu instruksi tiba-tiba kram, ya kan? Instruksi pertama keselamatannya adalah pernafasan. Kedua jangan maksimal dulu. Ketiga baru nanti dibantu pelan-pelan, nafas dikeluarkan pelan-pelan. Nah itu akan aman. Tetapi latihan yang terakhir PNF, kalau bisa jangan habis lelah banget. Ya, karena apa? Karena kalau lelah banget dia nggak bisa dorong. Jadi cukup pasif aja. Nah yang PNF tadi itu tidak cooling down. Itu boleh ada sesi sendiri, boleh. Misalnya pagi-pagi, kita bangun tidur, kita nggak ingin latihan berat, disuruh sedikit speed training atau plank, habis itu kan. Jadi kita memadukan latihan unit latihan itu tergantung dari situasi yang berkembang di lapangan. Kita sedang latihan berat atau ringan pagi ini. Ringan berarti ya udah plank dulu aja. Habis plank selesai, oke sekarang PNF. Ya. Tapi kalau kita sedang latihan berat, misalnya nggak usah PNF, terakhirnya cuma pasif. Ya. Jadi kan Anda tahu itu, supaya Anda tidak depannya itu lagi. Kram masalah, berarti ya kan? Karena sedang berat-beratnya, sedang sakit-sakitnya, kentrok, ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Tadi berarti boleh di awal, boleh di akhir ya? Boleh. Posisinya. PNF boleh, tapi yang PNF yang pertama, yang awal, PNF yang awal itu hanya untuk mendekati seperti pemanasan. Jadi tidak maksimal. Jadi hanya untuk mendorong, tapi tidak maksimal. Kalau tadi kan yang saya katakan 3 titik itu maksimal. Nah, tapi kalau misalnya untuk pemanasan 1 titik, 2 titik sudah langsung dia bisa gerak.
artinya dia powernya masih tersimpan di sini. Kalau ketiga biasanya sudah overstretch, ya kan? Jadi di sini. Itu artinya pemanasan itu kan nanti Anda akan menggunakan lagi sistem muscle Anda dan neuro Anda. Tapi kalau misalnya neuronya sudah dipolkan, nah nanti geraknya kan berkurang. Atau malah justru menurun powernya. Kira-kira seperti. Kecuali kalau pagi-pagi memang itu Anda cuma latihan ringan. Jadi nggak ada latihan lagi setelah itu. Gitu Coach ya. Atau setelah itu jogging, boleh. Ya. Kalau tadi kan yang dilakukan terakhir kan stretching pasif untuk penutup ya kan. Nah, terakhir itu PNF iya, kan? enggak sebelumnya. Ya. Nah, biasanya kan ada juga yang sekarang kan kita udah stretching dinamis nih, ya kan? Tapi ada juga yang masih pakai Indiawan. Nah, maksudnya gini, itu kan masih banyak perbedaan nih. Iya, yang ini masih ada yang ngelakuin ini, ada yang enggak. Itu gimana Gus pandangan Gus tentang itu? Silakan, karena yang urusan mereka sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya kan? Jadi kita daripada nyala-nyalain kita dilawan, lebih baik kita diamin aja. Tetapi kita harus kalau misalnya pemanasan kita pakai dinamik aja. Kemudian kalau kita penutupan, kita bisa pakai statik atau pasif. Kalau statik itu kan gini statik ya kan? Atau tadi yang kita buat, nah ini, itu habis itu rasanya tenang. Badan itu nanti malam ketika tidur nggak ketarik di sini. Tapi kalau kita nggak penenangan gitu, kadang-kadang malam-malam tuh anak sakit. Jadi ngeluh pagi itu, Coach malam saya sakit. Nah sakit kalau tindakannya salah bisa cedera gitu maksudnya. Nah jadi kita lebih baik preventif. Sebelum mereka sakit, kita prevent dulu dengan pasif stretching. Gitu. Kalau habis latihan berat itu sangat penting pasif stretching. Tapi kalau habis latihan ringan mungkin biasa aja stretching biasa aja. Tanpa telur. Ada lagi? Silakan Coach. Statis maupun dinamis itu idealnya berapa menit Coach untuk pemanasan? Untuk pemanasan ya. Iya. Untuk pemanasan kalau kita pemanasan yang ngobrol-ngobrol gini atau merokok gini itu lama ya kan biasanya 20-25 menit. Tapi kalau seperti tadi itu 7 menit aja sudah merasa suhu tubuh naik. Kemudian juga merasa pergerakan kita sudah siap untuk gerakan yang akan datang. Karena kalau dinamik itu seolah-olah kita nggak diberi kesempatan untuk istirahat. Anda kan tadi gitu kan, begitu selesai kan badan panas, hati nggak panas kan. Nah, kemudian persendian sudah mulai minyaknya keluar di sini. Jadi tandanya aman. Jadi selama kita sampai kelas ke 94 ini nggak ada yang cedera diberi pemanasan dinamik. Terus bertanya, kalau yang untuk atlet yang cedera, apakah pemanasannya kita samakan atau dia dikasih ekstra untuk dia latihan sendiri? Khusus, karena atlet tinggal cederanya di mana? Kalau di otak nggak apa-apa, samakan aja. Tapi kalau cedera di hati, lebih parah lagi suruh istirahat, ya kan? Berarti atlet tersebut di pemanasan dia sendiri dulu, baru bareng-bareng? Iya, boleh pemanasan sendiri semampunya. Biasanya atlet-atlet cedera itu statik. Jadi dia dinamiknya susah. Karena apa? Dinamik itu sedikit ngentrok. Walaupun ngentroknya itu diatur sendiri. Tetapi juga itu akan membuat tarikannya kalau nggak bisa ngontrol sakit. Jadi ketika kita lihat atlet kita ada yang cedera, kita suruh dia pemanasan yang lainnya, pemanasan statik dulu, tapi yang kaki bisa statik. Atau kalau kakinya yang cedera, kakinya statik, tangannya. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya saya dan kita akan bertemu lagi di next video. Oke, bye-bye.